warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hanyalah milik Allah segala puji dan syukur di atas limpahan nikmat Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini diberikan kita kekuatan iman dan Islam sambil bersujud dan bersyukur kepada Allah, berharap dengan rahmatnya semoga dari setiap penjelasan Al-Quran dan juga perjalanan hidup kita menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya tema ini baru tadi sore saya buat ini, Pak. Sebenarnya temanya saya sudah siapkan berkaitan dengan nasabiyah, tapi saya rasa tema ini sangat cocok dengan kondisi hari ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, banyak pendekatan ilmiah yang digunakan oleh para ahli berkaitan dengan pendekatan penjelasan-penjelasan terkait dengan bencana alam. Baik itu dengan pendekatan ilmu astronomi ataupun dengan pendekatan ilmu-ilmu biologi dan ilmu-ilmu lain. Dan tidak salah pula kita memberikan pendekatan dengan penjelasan ayat-ayat Al-Quran. Karena persoalan bencana ini Bapak Ibu, itu semenjak dari sebelum Nabi Muhammad itu sudah ada bencana-bencana yang diturunkan. Kita tahu kaum Nabi Lut itu juga bencana diberikan. Kaum Samud, kaum Ad, nabinya Nabi Soleh, itu diberikan juga bencana alam oleh Allah. Jadi perlu sejarah itu kita ukur dan kita analisa secara ilmiah, tanpa harus meninggalkan penjelasan-penjelasan Al-Quran yang sudah berkaitan dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran berkaitan dengan bencana alam. Kita lihat dulu dasarnya, Pak. Surat Al-A'raf ayat 96. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada-Ku, kata Allah, pasti kami akan melimpahkan kepadanya berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dari apa yang telah mereka kerjakan. Pertanyaannya di sini, apakah Allah balas dendam kepada makhluknya? Coba Bapak Ibu jawab. Jawabannya tidak. Terus apa makna dari kalimat walau anna ahlal qura? Ada. Walau anna ahlal qura. Qura ini maknanya adalah kampung, Pak. Bisa negara, bisa nagari kalau di Sumatera Barat, bisa desa, bisa distrik, bisa sekelompok makhluk yang mendiami sebuah tempat. Itu maknanya. Jadi ketika Allah mengatakan walau anna ahlal qura, jika seandainya penduduk suatu negeri itu beriman, jadi standar ukur Allah di situ adalah amanu. Amanu itu
Di dalam bahasa Arab berulang kali kita jelaskan, Pak. Amanu ini bentuknya fi'il madhi. Orang yang menyerahkan hidupnya diatur oleh Allah. Dia tidak berbentuk fi'il mudhari', Pak. Jadi kalau ada kalimat amanu dalam Al-Quran, berarti orang ini sudah disebut sebagai orang yang bertuhan kepada Allah, bernabi ke Muhammad, berkitab suci kepada Al-Quran, dan dia ingin hidupnya diatur oleh Allah. Itu maknanya amanu. Kalau ingin hidup tidak diatur oleh Allah, tidak mau diatur, jangan menggunakan kalimat muslim atau dengan kata amanu. Boleh. Makanya kalau Bapak lihat 6.666 ayat dalam Al-Quran, 114 surat dan 30 juz, tidak satu pun Allah mengatur hidup orang kafir. Carilah. Jangankan orang kafir, Allah pun tidak mengatur hidup orang munafik. Cuman yang diatur itu hanyalah orang-orang yang beriman. Jika seandainya suatu penduduk itu beriman kepada Allah, la fatahna alaihim barakah. Berkah itu artinya adalah, bahkan dalam tafsir itu maknanya berkah itu tidak hanya nikmat secara jasmani Allah berikan, tetapi di dalamnya terkandung kasih sayang Allah yang tidak bisa diuraikan dalam bentuk materi ataupun immateri. Maka dia menggunakan kalimat barakah. Barakah. Maka Allah akan turunkan berkah dari langit dan Allah akan turunkan dari bumi, pancarkan dari bumi. Walakin kadzabu itu dia bermakna, katanya kalimatnya dari kadzaba, ya, dia berakar dalam bentuk sifatnya kepada orang munafik. Kadzaba itu artinya pendusta. Walakin kadzabu, dan bentuknya adalah jamak. Walakin kadzabu fa'aghatnahum bima kanu yaksibun. Ya, dan jika mereka mendustakan ayat-ayat kami. Walakin kadzabu fa'akhasnahum, mendustakan ayat, maksudnya di situ adalah mereka tidak lagi percaya kepada apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu maksudnya. Jadi kadzabu itu mendustakan. Makanya Bapak Ibu lihat ujung ayat surat tentang munafik itu pasti kadzib di belakangnya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu walahum azabun azim bima kanu yakzibun. Bima kanu yakzibun, karena mereka itu termasuk pendusta. Jadi ayat ini cocoknya kepada orang munafik, Bu. Ayat ini. Dan kami akan siksa mereka atas sesuai dengan perbuatan yang mereka kerjakan. Lalu ada juga orang mengatakan Allah itu balas dendam. Tidak. Allah tidak memberikan sebuah bentuk menganiaya hambanya, bahkan hambanya lah yang menganiaya dirinya. Saya hubungkan dengan ayat lain dulu supaya maknanya cocok. Ini makna. Zahara fasadat fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Surat Ar-Rum ayat 41-42. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan nas, perbuatannya manusia. Ar-Rum ayat 41-42. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi ayat ini ingin mengatakan kepada kita, dalam ilmu tafsir itu namanya adalah menjelaskan korelasi ayat yang bisa dijelaskan di ayat lain. Jadi Allah ingin mengatakan yang menyebabkan Allah, ya, menyebabkan Allah menyiksa mereka atas perbuatannya, perbuatan yang mana Allah menyiksanya, inilah perbuatannya yang disebutkan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41. Bentuknya adalah kerusakan di darat dan di laut. Terserah nanti modelnya apa. Apakah itu illegal logging, Pak? Illegal fishing istilahnya lagi, Pak. Penjualan manusia. Illegal logging itu kan penjualan pembabakan hutan. Nah, di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan manusia.
Allah menghendaki mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka itu. Jadi perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu berbanding lurus dengan apa yang akan diterimanya. Kalau di dalam agama lain pernah saya baca, bisa tidak cocok, bisa cocok, itu gimana namanya Pak? Ada namanya dalam agama kita itu namanya sunnatullah. Sunnatullah itu artinya adalah baik yang kita lemparkan kepada orang, maka baik yang akan kita terima. Buruk yang kita kerjakan, maka buruk yang akan kita terima. Jadi Allah ingin mengatakan bahwa Allah ingin mengatakan agar mereka merasakan akibat dari perbuatannya itu, supaya mereka apa tujuannya? Kembali kepada jalan yang benar. Maknanya kembali kepada jalan yang benar itu adalah bertaubat. Itu maksudnya. Maknanya di situ adalah bertaubat. Kembali itu maknanya kan adalah bertaubat. Mereka kembali kepada jalan yang benar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ingin menjawab bahwa yang kita terima tidaklah bentuk kebencian Allah kepada kita, tetapi bagian di antara bentuk perbuatan kita yang salah di dalam berbuat kepada alam. Jadi terjawab Ibu ya, dia tidak berbentuk dendam Allah. Allah tidak pernah menendam. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Afa amina ahlal qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksa kami yang datang pada malam hari ketika mereka sedang tertidur? Maka dalam penjelasan ayat ini bayan ingin menjelaskan bentuk siksaan yang ada di atas. Ayat yang ke-96 ini mengatakan kami akan menyiksa mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Apa bentuk siksaannya? Ini dia. Penduduk negeri itu merasa aman dari siksa kami yang datang di malam hari ketika mereka sedang tertidur. Bisa gempa Pak, bisa banjir gelodo bandang, apa namanya gini tuh Pak, bisa berbentuk virus corona, ya. Jadi bentuk siksaan Allah itu bermacam-macam. Jadi ayat yang ke-97 menjelaskan berkaitan penjelasan di ayat yang ke-96. Ayat yang ke-98 juga menjelaskan penjelasan ayat yang ke-96. Awa amina ahlal qura ayyatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Ataukah negeri itu merasa aman dari siksa kami yang datang di pagi hari ketika mereka sedang bermain? Tsunami 2004 itu jam 8 itu. Kalau tidak salah Desember lo tidak salah ketika itu. Ya Desember bulan gini loh Pak ya. Bulan Desember. 26 Desember Pak. Itu kejadiannya pagi itu. Artinya alun sampai zuhur lah kejadiannya. Berarti bentuk siksaan Allah itu datang bisa malam, bisa siang. Jadi ingin menjelaskan di ayat yang ke-96. Lalu di ayat yang ke-90 berapa ini? 99. Atau mereka merasa aman dari siksa Allah yang tidak terduga. Tidak ada yang merasa aman dari siksa Allah selain orang yang rugi. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kenapa Allah menjelaskan siksaan dalam Al-Quran? Itu pertanyaannya dulu. Kenapa Allah menyebutkan siksaan dalam Al-Quran? Allah menyebutkan siksaan dalam Al-Quran itu bukan berarti Allah ingin menghancurkan sebuah hambanya. Jawabannya adalah siksaan itu kalau dia difokuskan kepada orang-orang beriman dan masuk kategori munafik, jawabannya adalah kepada surat Ar-Rum tadi. Ini dia. Jawabannya agar dia kembali. Jawabannya adalah untuk kembali.
Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ayat yang ke-99 ini Allah ingin menyatakan kepada kita bahwa Allah memiliki sebuah kekuatan dan kekuasaan ketika hambanya mendustakan ayat-ayat Allah. Kalau kita urut tafsirnya ke bawah, penjelasan mendustakan ayat-ayat Allah itu adalah satu. Dia banyak, Pak. Satu adalah orang yang tahu tentang kebenaran, lalu dia berpura-pura tidak tahu itu kebenaran, lalu dia melakukan sebuah tindakan kesalahan bukan karena ketidaktahuannya. Kalau ada orang yang melakukan kesalahan bukan karena ketidaktahuan, itu tidak disebut sebagai orang yang mendustakan ayat. Tapi orang ini tahu kebenaran, dia tahu bahwa yang dilakukan itu adalah sesuatu hal yang haram, tetapi dia berhelah di balik itu bahwa seolah-olah yang haram itu dibolehkan, padahal pada prinsipnya itu suatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu suatu kewajiban, karena ketika dia sudah disebut sebagai muslim, maka dia melaksanakan kewajiban, Bu. Dia tahu kewajiban, tetapi dia sengaja meninggalkan kewajiban itu. Silakan Ibu terjemahkan maksudnya. Itu juga maksudnya adalah mendustakan ayat-ayat Allah. Maka ujungnya nanti kepala sombong dia pergi. Kalau sombong itu artinya apa lagi, Bu? Menolak kebenaran. Itu begini. Untuk solat dia lah. Lai sembayang tapi bagunjiang juga, encak lah tak sembayang mediden ko tak bagunjiang tu. Itulah menolak kebenaran tu, Pak. Ada orang yang model tu. Untuk solat. Bahkan kawan ambo bu, solat tu candu dia. Samo je merokok. Jadi tak ada bias solat. Ada orang yang sengaja untuk menabrak ayat-ayat Allah yang jelas ayat itu muhkam dalam Al-Quran. Contoh, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat itu tentang apa, Pak? Ingat Bapak Ibu tentang apa ayat itu? Tentang Isra. Tidak ada ke Nabi itu Isra Mi'raj tu. Ciknya, Pak. Leka mungkin Nabi itu Isra Mi'raj. Tidak ada tu dah. Kalau ia dalam mimpi mungkin. Itu namanya menentang ayat-ayat Allah. Ada juga mengecewakan roh Nabi itu yang naik kata badannya di bumi. Allah menjelaskan ayat itu jelas. Makanya Allah gunakan dengan subhanalladzi, kalimat tasbih, mensucikan. Dan orang akan menolak nanti di akhir zaman, karena memang peristiwa Isra dan Mi'raj tidak bisa dianalisa secara akal, Pak. Tidak bisa. Dan dia hanya bisa diterima secara iman. Isra dan Mi'raj bukanlah sebuah konsumsi akal, dan akal akan tumpul dalam menjelaskan bagaimana perjalanan Nabi di malam hari, dan hanya sepertiga malam yang perjalanan itu jauh dari nalar, dan akal tidak akan mampu menganalisa berkaitan dalam perjalanan itu. Maka Allah menggunakan subhanalladzi, maha suci Allah. Ini banyak pendusta ayat-ayat Allah. Untuk menutup aurat. Perintah menutup aurat bagi ibu-ibu sudah qat'i dalalah. Dalam Al-Quran itu kan ada namanya qat'i, ada namanya zanni. Kalau qat'i itu ayatnya jelas, muhkam, jelas. An-Nur 31, Al-Azab 49, Bu. Ayatnya sudah muhkam itu, menutup aurat. Jangan diterjemahkan lagi. Apa contoh penterjemahannya? Dibalik. Seolah-olah orang yang sekarang ada orang yang menutup aurat berbuat salah, lalu dia mengeneral kepada orang-orang yang lain yang menutup aurat dianggap salah. Itu salah itu, Pak. Kan ada orang yang menutup aurat berbusana muslim, terus dia melakukan kesalahan, Pak. Ada itu sekarang. Kita terlepas dari itu benar atau salah.
Tetapi jangan pernah mengeneral bahwa semua yang menutup aurat seperti orang yang melakukan kesalahan yang dilakukan oleh orang itu. Tidak bisa diterima begitu. Bukan menutup auratnya yang salah, tapi yang salahnya adalah personalnya atau kepada pribadinya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita pahami secara bijak. Terus kita lihat lagi ayat ini. Berpergianlah kamu di bumi, kata Allah, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang terdahulu, kebanyakan dari mereka orang-orang yang mempersekutukan Allah. Bapak Ibu, kita belajar sejarah. Dalam bahasa Arab kita biasa belajar tarikh atau tarikh tasri' atau tarikh sejarah. Gunanya kita mempelajari sejarah, bagaimana kita melihat orang-orang yang terdahulu yang baik dan orang-orang terdahulu yang kesudahan hidupnya adalah dengan cara yang tidak baik. Kamu pernah ditanya mahasiswa, Pak, ada orang ku rajin sholat tapi hendak jo kayu-kayu, rajin sembahyang, kadang lagi hitam kan yang di sujudnya, picak iduangnya di sujud, tapi hendak jo kayu. Ada orang-orang dan tidak pernah sholat, bahkan ateis, tidak beragama, yakin kepada Allah, tapi kayu, Pak. Ba'a jawaban kira-kira itu, Pak. Itu kenyataan, betul nggak, Pak? Ada tidak sebagian yang seperti itu? Ada. Bapak Ibu lihat Qarun. Qarun itu awalnya orang miskin atau orang kaya? Miskin, Pak. Ketika miskin taat atau tidak? Taat, Pak. Kemudian meningkat ekonominya. Semakin meningkat ekonominya, semakin taat atau tidak? Semakin tidak taat. Semakin tidak taat, semakin kaya, semakin miskin? Semakin kaya, Pak. Pak, kok melihat itu? Dalam Al-Quran ada namanya, Bapak Ibu mungkin sudah tahu. Ambo dulu tahu di Pak Zazuli, beliau sudah meninggal sekarang. Dosen profesor di bidang ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran. Dia menyebutkan namanya itu adalah istidraj. Pernah Bapak Ibu dengar kalimat ini? Istidraj itu artinya adalah, itu bentuknya siksaan, sama dengan ayat tadi, tapi personal jatuhnya, lebih ke personal. Maka dalam ayat disebutkan, semakin mereka mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah. Kalau di sini ketika mereka mendustakan disiksakan, Pak. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa aghsnahum bima kanu yaksibun. Ketika mereka mendustakan ayat-ayatku, kata Allah, kami siksa. Tapi masih di surat yang sama juga. Ketika mereka mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, kami bukakan kepada mereka pintu-pintu kesenangan. Solat ndak, anak sukses. Ndak pernah solat doh, tapi badan sehat, rezeki murah, anak ditanam tumbuh gampang. Tapi ingat, di balik Allah berikan kemudahan itu, maka kalau mereka tidak bertobat, maka Allah akan siksa mereka orang tersebut secara tiba-tiba. Itulah istidraj. Lihat Ibu, Qarun itu berada di puncak kejayaannya. Allah hancurkan dan Allah tenggelamkan harta dan dirinya ke dalam tanah. Itu ujung dari istidraj. Jadi istidraj itu adalah bisa diartikan nikmat sementara yang diberikan oleh Allah, yang di belakangnya ada azab yang menunggu. Itu pemahaman istidraj. Qarun kan bisa belajar. Maka mereka belajar dari orang-orang terdahulu ini. Qarun, Pak. Qarun itu berani mengatakan dalam ungkapan satu-satunya manusia yang mengatakan dirinya Tuhan itu hanyalah Qarun. Apa kata Qarun? Ana Rabbakumul a'la. Saya ini Tuhan yang paling tinggi.
Wahai masyarakat Mesir, belum ada orang yang berani mengatakan dirinya Tuhan yang disebutkan dalam Al-Quran kecuali hanyalah Qarun. Apakah Qarun diazab? Tidak, Bu. Diutuslah seorang istri yang soleha kepada Qarun. Siapa nama istrinya, Pak? Fir'aun, maaf, Qarun. Fir'aun. Siapa nama istrinya, Pak? Aisyah. Perempuan soleh. Belum juga menjadi orang yang sadar, diutuslah Nabi Musa alaihi salam kepada Fir'aun. Dihanyutkan Fir'aun itu, Musa itu di sungai Nil, lalu terdampar di istana Fir'aun dan diambil oleh istrinya dan diangkat menjadi anak. Kemudian sampai bagaimana Allah mengutus Musa bersama Harun untuk menjelaskan kebenaran kepada Fir'aun, yang tetap kekuatan dan kekuasaan Fir'aun ataupun Ramses yang kita kenal itu semakin tinggi, Pak, walaupun mereka dan beliau tidak taat kepada Allah. Tapi ujungnya apa? Ujungnya Allah tenggelamkan Fir'aun dan semua pengikutnya di Lautan Merah. Dan itu muminya masih ada sampai sekarang. Banyak yang riset, Pak. Ada yang meriset dari Belanda, saya lupa, membaca sebuah artikelnya, bahwa banyak ditemukan di kulit Fir'aun itu sebuah zat dari kandungan garam yang menunjukkan betul-betul bahwa Fir'aun itu tenggelam di dalam laut. Ini gunanya untuk pelajaran bagi orang-orang terdahulu, bagi kita yang sesudah itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, begitu juga dengan nabi-nabi yang baik. Pelajaran juga bagaimana Allah mengajarkan kepada kita tentang sabar yang dicontohkan oleh Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub itu punya penyakit yang tidak ada sebelum Ayub dan tidak akan pernah ada sesudah Ayub, Pak. Tapi Ayub tidak pernah merasa berkeluh kesah dengan penyakitnya. Apa doa Ayub? Dulu pernah saya sampaikan sama Ibu. Doa Nabi Ayub apa? Anni masanni yadurru wa anta arhamar rahimin. Ayub tidak pernah mengeluh, Pak. Anni masanni yadurru. Ya Allah, aku sudah ditimpa sebuah penyakit. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tak ada Ayub minta sembuh situ, Pak. Awak doa tak sehat tak, Pak? Boleh ya. Tapi Ayub berdoa, aku sudah ditimpahkan penyakit, ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu pelajaran sabar yang dididik oleh Ayub kepada kita. Bagaimana kekuatan itu bisa mengkristal dalam sifat dan perilaku kita. Karena ketahanan kita itu terletak pada kekuatan mentalitas. Salah satu mentalitas itu adalah sabar. Sabar itu dalam Al-Quran itu as-sabaru diyaun. Sabar itu adalah cahaya yang gilang gemilang. Bahkan indikator sabar itu adalah indikator pertolongan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan solat itu sebagai penolong. Berarti solat, sabar, sabar, solat sebagai apa? Penolong dalam kesulitan. Makanya sabar itu ujungnya manis. Kalau ujungnya manis, maka sabar itu tiada batas. Maka berulang kali pernah saya sampaikan juga kepada Ibu, tidak ada sabar itu punya batas. Tidak ada kalimat habis sabar. Tidak ada kalimat itu. Nah, itu pelajaran yang baik kita ambil dari Nabi Ayub. Surat ini surah Al-A'raf ini, Pak. Ayat 56, 57. Ayat ini juga menjelaskan bagaimana Allah memberikan garisan kepada kita orang beriman. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik.
Berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi ayat ini pertama, kalau saya malam tadi saya lihat ayat ini menjelaskan bagaimana Allah memberikan garisan kepada kita untuk terus berbuat baik terhadap diri, lingkungan dan alam semesta. Makanya dalam maqasid syariah itu Bapak Ibu, ada namanya salah satu yang dikedepankan oleh Jasar Auda, itu namanya adalah maqasid dalam bidang menjaga dan memelihara lingkungan. Menjaga dan memelihara lingkungan. Jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi. Illegal logging itu membuat kerusakan. Perbuatan yang merusak alam itu bagian di antara perbuatan yang fasid yang dijadikan sebagai bentuk indikator orang yang tidak beriman. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ayat ini, baik itu di surat Al-A'raf ayat 56 57 dan juga surat Ar-Rum ayat 41 42 ataupun surat Al-A'raf ayat 96, ulama sepakat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bencana yang kemarin yang melanda kita, silakan kita analisa menurut pendekatan ilmu pengetahuan, ilmu astronomi, boleh. Bahkan Allah yang menjadikan ilmu itu menjadi tinggi, Pak. Bahkan sebelum orang pergi ke bulan, Allah sendiri sudah menyuruh kita pergi ke bulan, Pak. Begitu Allah menjunjung tinggi pengetahuan. Ya ma'saral jin wal ins, in istata'tum an tanfudhu la tanfudhu min aqtaris samawati wal ard, fanfudhu la tanfudhu illa bisul sultan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai jemaah jin dan manusia, kalau kamu ingin menyembusi penjuru langit, berarti terbang itu, Pak. Kamu tidak akan bisa kecuali kamu punya kekuatan. Kekuatan itulah yang disebut dengan ilmu kedirgantaraan, Pak. Ilmu pesawat terbang. Al-Quran sempurna di dalam. Makanya ayat pertama itu jelas, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Cobalah Ibu sampaikan. Ilmu apa ada dalam Al-Quran? Ilmu matematika ada, Pak. Bahkan ketika ayat Al-Quran itu turun, orang Arab belum tahu tentang bilangan pecahan. Coba Bapak buka tentang surat An-Nisa ayat yang ke-12, itu Allah berbicara tentang pecahan itu. Bagaimana Allah menentukan pembagian harta warisan kepada orang yang meninggal. Laki-laki dapat setengah kalau ndak ada anak. Iya kan, Bu? Kalau ada anak dapat saparampe. Palusi dapat, istri dapat saparampe kalau ndak ada anak. Kalau ada anak dapat seperlapan. Seperlapan saparampe setengah itu adalah pecahan yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Sudah disebutkan dalam Al-Quran. Jadi Allah ingin mengatakan kepada kita bahwa sempurna penjelasan Al-Quran berkaitan tentang analisis persoalan alam, termasuk dengan ilmu pengetahuan. Berkaitan dengan, dulu Bapak Ibu ilmu astronomi Wak belajar. Dulu lah pernah lo mau sampai tahun ya. Ibu dulu belajar awak ketika bumi berputar mengelilingi matahari kan, Bu? Matahari berputar tak, Pak? Ketika beraja dulu berputar tak? Kecik gurumu tak putar, Pak? Sampai kini tak jadi, Bu? Akhir abad 21 itu ada namanya teleskop Hubble. Itu milik Amerika. Itu dibawa ke luar angkasa untuk mengamati tata surya. Rupanya matahari itu berputar. Berputar yang dia kelilingi namanya black hole. Lubang hitam.
Kalau bumi berputar mengelilingi matahari membutuhkan waktu 365 hari 12 bulan 1 tahun. Kalau bulan berputar mengelilingi bumi membutuhkan waktu 29 sampai 30 hari 1 bulan. Sedangkan matahari berputar mengelilingi cahayanya itu, black hole tadi, itu membutuhkan waktu 120 juta tahun perjalanan cahaya. Silakan baca dalam buku Emotional and Spiritual Quotient karangannya Ari Ginanjar Agustin, di buku itu. Dan itu diketahui oleh orang di akhir abad 21. Al-Quran sudah menyebutkan matahari itu berputar. Surat apa, Pak? Masih ingat, Pak? Ini kita ingin menjelaskan Al-Quran itu cocok dengan sains. Surat Yasin. Wassamsi lil mustaqarril laha zalika ta'diril azizil alim. Wassamsi lil mustaqarril laha. Samsi itu matahari itu. Dan matahari itu berputar, kata Allah. Ya, berputar. Demikianlah ketetapan Allah yang maha mengetahui. Dan itu baru diketahui oleh orang matahari berputar di akhir abad 21. Al-Quran turun 14 abad yang lalu. Berarti ada sinkronisasi kebenaran yang ditemukan penjelasan Al-Quran dengan sains pengetahuan yang diciptakan oleh manusia tentang berputarnya matahari. Selama ini kita tidak pernah mengatakan matahari berputar. Padahal Al-Quran 14 abad yang lalu turun di tanah yang tandus kepada Nabi yang ummi, yang tidak ada teleskop Hubble dan tidak ada Galileo Galilei yang menemukan teropong bintang di sana. Tapi Al-Quran sudah menjelaskan bagaimana astronomi, salah satu di antaranya matahari yang berputar mengelilingi sumbunya dalam jangka waktu 125 tahun perjalanan cahaya. Besar, Pak. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah maknanya zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Makanya penjelasan apapun yang disebutkan dalam Al-Quran, baik itu berita yang gembira ataupun berita yang menakutkan, sebenarnya sesuatu hal yang mesti kebenarannya dan mutlak kebenarannya. Kalau tidak jauh percaya, Bu, bahkan Allah pernah tentang ini, Pak. Kalau kamu tidak yakin dengan Al-Quran yang diturunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah semisal surat seperti Al-Quran. Panggil penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang yang benar. Surat Al-Baqarah. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Tidak akan bisa. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan zikra. Zikra itu salah satu nama di antara nama Al-Quran. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara Al-Quran. Walaupun Al-Quran kau dibakar orang, Pak, tapi ada tersimpan di anak-anak awak yang hafizah 30 juz. Satu saja baris Al-Quran itu berganti dari baris kati ke baris ke bawah, Pak, tahu orang. Tahu orang. Begitu Allah mengatakan inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Jelas. Begitu juga dalam ilmu biologi. Dulu ketika Bapak Ibu pernah tidak belajar tentang manusia purba? Sejarah tuh, Pak, ya, Bu. Pithecanthropus, apa namanya itu? Pithecanthropus erectus itu namanya, Bu, ya. Mula lupa di dalammu. Itu dijelaskan modelnya manusia itu berasal dari apa, Bu? Dari monyet. Dipelajari itu. Kita pelajari. Untuk pelajar boleh lah, kenapa nggak boleh, Pak? Tetapi untuk mengukur kebenaran yang kita pelajari, perlu kita lakukan sebuah perbandingan.
Al-Quran tidak satu pun menyebutkan insan, an-nas. Kalau Al-Quran bahasa manusia itu kan insan, an-nas, al-basar, ya bani Adam. Tidak pernah Allah menghubungkan penciptaan manusia itu kepada binatang lain. Tidak ada. Carilah. Tidak ada, Pak. Bahkan yang disebutkan dalam Al-Quran itu sangat sejalan dengan rasionalitas. Contoh, surat Al-Mu'minun ayat yang ke-12 sampai 13. Walaqad khalaqnal insana fi sulalatin min tin. Summa ja'alna nutfah. Kami ciptakan manusia itu berasal dari saripati tanah. Kemudian saripati tanah itu kami jadikan air mani, sperma, Pak, yang disimpan di tempat yang kokoh namanya rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lihat di ayat itu. Kemudian segumpal darah kami jadikan segumpal daging. Dalam ilmu biologi namanya zigot. Kemudian apa lagi, Pak? Embrio. Jelas, ayatnya sangat rasional. Oh, oke lah Ustaz, itu kan proses penciptaan manusia selanjutnya, bukan penciptaan awal Adam. Adam tidak pernah Allah sebutkan penciptaannya berasal dari binatang lain. Tapi Allah menyebutkannya dari tambikar, dari tanah yang kotor. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana datangnya sebuah ilustrasi yang menjelaskan tentang sejarah manusia yang berasal dari seperti yang dijelaskan oleh para ahli bidang sejarah? Tentu harus kita combine, harus kita coba untuk menganalisisnya dalam informasi-informasi yang rasional. Ad-dinul Islam aklu. Agama Islam itu akal. Dan tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal, Pak. Makanya pemahamannya, berislam harus berakal. Setiap yang berakal itu kecenderungannya pasti akan menerima kebenaran. Itu proses. Ada kemarin riset, mungkin bukan kemarin, udah lama, Pak. Orang yang menyelam ke lautan, dia menemukan di dalam laut itu ada sungai, Pak. Dan rasa air sungai itu tawar dan tidak bercampur dengan air laut yang rasanya asin. Dan ada lagi sebuah lautan yang tidak menyatu antara satu air dengan satu air yang lain. Tahu enggak Ibu ayat penjelasan itu ada di surat apa? Ar-Rahman, Pak. Bukankah Ar-Rahman ini turun belum ada orang menyelam ke dalam laut? Belum. Tetapi Al-Quran sudah menjelaskan bagaimana fenomena alam yang akan ditemukan oleh riset di masa-masa yang akan datang, yang sejalan dengan informasi Al-Quran. Ada terakhir saya pernah membaca juga tapi belum tuntas, Pak. Kenapa Allah mengharamkan emas bagi laki-laki? Secara kesehatan, Pak. Pak kan tidak boleh pakai merah. Pakai cincin boleh, Pak. Cincin apa ya, Pak? Cincin kecil mana? Kalau amih Ibu pakai amih. Belum tuntas lagi. Ada penjelasan alasan secara medis perempuan dibolehkan memakai emas dan kenapa laki-laki tidak dibolehkan memakai emas. Banyak juga riset-riset kenapa ada Allah mengharamkan tentang makanan yang tidak disembelih menyebut nama Allah dan apa pengaruhnya. Ada sebelum ditutup terakhir. Ketika saya S1 saya pernah membaca artikel riset orang, ada suatu makanan, Pak. Makanan ini kalau air, satu air, dia dua air, satu makanan satu. Kalau air ini dibacakan dengan kalimat-kalimat yang baik, jangan kalimat-kalimat tauhid yang baik, terima kasih, penuh dengan kasih sayang, apalagi dibacakan dengan kalimat-kalimat yang baik, bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam sebelum dia diriset, air ini biasa aja kristalnya. Setelah diberikan bacaan-bacaan dan pujian-pujian yang baik, maka air ini memancarkan kristal-kristal yang indah, Pak. Tapi ketika air ini dihina, dicaci maki, maka kristal yang indah tadi pecah bertabrakan. Ini menunjukkan bahwa ayat Allah itu punya dimensi perubahan terhadap ciptaan-ciptaannya, sehingga dia akan membentuk sebuah kebaikan ketika yang disampaikan itu adalah baik. Ada satu artikel yang pernah saya baca, alam
tumbuhan kalau dia tidak berzikir kepada Allah dengan cara dia, maka tumbuhan itu akan mati, Pak. Ada dalam hadis disebutkan, perbedaan antara orang hidup dengan orang mati itu, manusia itu adalah terletak pada zikirnya. Orang yang berzikir kepada Allah, dia akan merasa hidup, dan orang yang tidak berzikir kepada Allah, dia akan merasa mati. Maka biasanya orang tasawufnya bilang begini, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dengan dirinya, maka dia akan kenal dengan Tuhan. Ini banyak lagi nih, Pak. Nabi Ayub, aduh mau bahas deh. Nabi Lut. Konon homo kok, Pak. Kini banyak LGBT tinggi, Pak. Banyak gini LGBT. Orang sesuka sama jenis sih, Pak, ya. Maka saya sama mahasiswa saya pernah katakan, sanjing anjing jantan tidak pernah nyusuku kanjing jantan. Itulah sanjing anjing jantan tuh, Pak. Iya lah, Pak. Anjingnya anjing jantan tidak pernah dia suka kepada anjing jantan. Terjemahkanlah apa maksudnya. Kalau manusia sudah sesuka sesama jenis, itu lebih pada anjing daripada anjing. Makanya ayat Allah itu sebutnya laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Lihat ayat di bawahnya, Pak. Ulaika kal an'am, mereka itu sama dengan binatang. Balhum adol, bahkan lebih rendah daripada binatang. Ini sebenarnya mau kita kupas ini yang terjadi di Nabi Lut, tapi orang udah azan, Pak. Demikian saja Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.